Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada. Pagi ini kita bersekutu melalui renungan harian HKBP Bandung Reformanda. Semoga kita semua sehat dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, Selasa 16 September 2025, terlebih dahulu kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas kasih dan berkat karunia-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk hari baru dan nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan Tuhan. Kami mohon penyertaan dan bimbingan-Mu melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nats firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Dalam bahasa Batak, "Unang homa biar, ayaw dodonganmu. Unang biahaton ho, ayaw do di Batam. Au margogoyhon ho, huhut mangurupi ho, Huhut maniopiho marhite-hite siamunni hati goraku." Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita hari ini adalah jangan takut, aku menyertai engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesaya 41 ini merupakan pesan penghiburan dari Tuhan kepada umatnya di tengah pembuangan di Babel. Dalam sejarah Alkitab disebutkan Israel di dalam pembuangan di Babel itu kurang lebih 70 tahun. Pada masa pembuangan ini mereka mengalami pengasingan. Hidup mereka di Babel penuh dengan tekanan, guncangan, dan ketidakpastian akan masa depan mereka. Mereka dalam keadaan hancur tanpa harapan. Melalui perikop ini, Tuhan yang penuh anugerah dan berbelas kasihan
akan membawa umatnya kembali ke Yerusalem yang penuh kepastian. Emang-inang yang terkasih, takut adalah emosi dasar yang muncul sebagai respon terhadap ancaman atau bahaya yang dirasakan dan seringkali merupakan bagian dari kecemasan atau rasa tidak nyaman yang lebih luas, sehingga menjadi pergumulan yang hebat dalam diri kita sendiri. Pergumulan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan ini. Sebagai manusia, kita menghadapi berbagai tantangan, masalah, dan ketidakpastian yang dapat menguji iman kita. Namun, dalam ketakutan dan kebimbangan, Allah berbicara kepada kita melalui ayat ini dengan penuh kasih sayang. Ayat ini memberikan 3 janji yang akan menguatkan dan menghibur kita bagaimana Allah menyertai kita saat menghadapi pergumulan dalam iman. Yang pertama, Allah menjanjikan, "Janganlah kamu takut sebab aku menyertai engkau." Perasaan takut adalah salah satu reaksi alami ketika kita menghadapi situasi yang tidak kita ketahui atau menakutkan. Namun, Tuhan berbicara kepada kita dengan tegas untuk tidak takut. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang setia dan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah hidup. Ketika Ia berjanji menyertai kita, Ia berada di samping kita, mendukung kita, dan memberikan kekuatannya. Dia tidak meninggalkan kita sendiri untuk menghadapi pergumulan itu, tetapi Ia hadir sebagai sahabat yang setia, yang selalu siap membantu dan mendampingi. Jangan memposisikan diri dikuasai oleh ketakutan sampai kita gemetar oleh ketakutan. Saat ketakutan menguasai kita, sampai kita merasa gemetar, dan kita tetap memposisikan diri untuk tetap berada dalam posisi itu, kita salah. Intimidasi dari rasa takut tersebut membuat kita menjadi lemah, menjadikan kita tidak berani menghadapi apa saja. Yang kedua, janji Tuhan menyebut, "Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Ia menciptakan alam semesta dan memegang kendali atas segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi atau terlalu sulit baginya. Ketika kita menghadapi pergumulan, seringkali kita merasa terbatas dalam daya dan pengetahuan kita. Tetapi Allah tidak terbatas. Ia adalah penguasa atas segala sesuatu, termasuk pergumulan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu cemas atau putus asa, karena Allah adalah Allah kita yang berkuasa untuk mengatasi segala hal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, janji ketiga dalam nats ini disebutkan, "Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Pada titik inilah janji Allah menjadi sangat pribadi dan menenangkan hati kita. Ia bukan saja berbicara secara umum, tetapi Ia menyatakan komitmennya secara khusus kepada kita sebagai individu. Ia berjanji untuk meneguhkan kita, artinya memberikan kekuatan dan keberanian saat kita merasa lemah. Ia akan menolong kita, artinya Ia akan menyediakan bantuan dan jalan keluar dari pergumulan yang kita hadapi. Dan yang luar biasa adalah Ia akan menopang kita dengan tangan kanannya yang benar, tangannya yang penuh kuasa dan keadilan. Artinya, ketika Ia menopang kita, Ia melakukannya dengan penuh kasih dan hikmat, penuh dengan rencananya yang terbaik untuk kita. Namun perlu diingat bahwa janji-janji ini tidak berarti kita akan terhindar dari pergumulan atau penderitaan. Sebaliknya, janji-janji ini mengajarkan kita untuk mengandalkan Allah dan mempercayainya dalam segala situasi. Ketika pergumulan datang, kita dipanggil untuk menguatkan iman dan menempatkan harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun kita mungkin tidak selalu mengerti maksud dan rencananya, kita bisa percaya bahwa Ia selalu bersama kita dan memiliki kehendak yang baik bagi kita semuanya. Dalam hidup ini, kita juga menghadapi segala macam musuh, seperti masalah keuangan dalam hidup, hubungan interpersonal yang sulit, beban kerja yang berat,
bahaya, dan kesulitan-kesulitan lainnya. Tetapi selama kita dapat mempercayakan kesulitan kita kepada Tuhan dan benar-benar bersandar kepadanya seperti yang Daud lakukan, Dia akan memberikan kita iman dan kekuatan untuk membantu kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai kesimpulan dari Yesaya 41 ayat 10 ini adalah pegangan yang kokoh bagi setiap orang percaya saat menghadapi pergumulan dalam iman. Ketika rasa takut dan kebingungan datang, mari kita ingat bahwa Allah adalah Allah yang menyertai, Maha Kuasa, dan setia meneguhkan serta menolong kita. Mari kita klaim janji-janjinya dengan penuh keyakinan, dan dalam setiap pergumulan, marilah kita menaruh iman dan harapan yang teguh kepadanya, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan dan selalu memberikan kekuatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya melalui renungan pagi hari ini, kami senantiasa meyakini bahwa penyertaan Tuhan selalu bersama kami, sehingga kami tidak takut dan gentar dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, berkatilah aktivitas kami sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang terkasih, mari kita akhiri renungan kita pagi hari ini dengan berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.